Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ini roti nikmat, roti yang bisa kita nikmati sepanjang saat, sepanjang waktu, roti yang membuat kita semakin kenyang, roti yang membuat kita semakin nyaman. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi orang yang kelaparan, orang yang tidak bisa makan, tidak punya apa yang mau dimakan, dan dia mencuri? Apalagi yang kelaparan itu adalah satu anggota keluarga. Apakah kita hanya akan memberi nasihat-nasihat, jangan ini, jangan itu, perintah agama ini itu, tetapi kita tidak mengingat bahwa kita pun diperintah untuk membantu mereka. Karena lapar, makan adalah kebutuhan asasi manusia yang tidak bisa dinegasi atau ditiadakan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah saya melihat satu film, saya lupa judulnya. Film itu bicara tentang seorang anak kecil yang tertangkap dan mau dipukuli karena mencuri roti di salah satu bakery atau toko roti. Orang banyak tidak pernah bertanya kenapa anak itu mencuri, bagaimana keluarganya, tetapi mereka melihatnya menghakimi orang ini mencuri harus dihakimi, dipukuli, bahkan dipenjarakan sampai tuntas, kalau perlu menderita. Lalu ada orang baik yang melihat itu dan dia mengatakan, sudah dibayar semua rotinya. Dan anak itu pun heran. Dia melihat, oh ternyata ada orang baik yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan saya. Maka itu tertanam dalam dirinya. Ketika nanti sudah dewasa, ada pencuri dan dia sudah sukses menjadi orang yang hebat. Sebagai pengusaha, ada orang pencuri, dia pun akhirnya menggantikan semuanya itu kepada orang-orang yang kemudian mencurigainya. Karena pencuri itu mencuri barang-barang semua yang baik, lalu dia kemudian bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, karena dia dicintai, diselamatkan dalam saat kritis, maka dia pun akhirnya mengingat itu dan selalu menceritakan apa yang telah diperbuat orang baik kepada dirinya ketika kecil, dan dia pun ketika dewasa dan berhasil berbuat yang sama sebagai ungkapan terima kasih. Hari ini kita juga mendengarkan tentang masalah kelaparan, masalah hukum hak asasi manusia ini antara Yesus dan murid-muridnya dan orang Farisi. Yesus dan murid-muridnya kelaparan di hari Sabat. Kemudian dia mulai memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan. Disisil seperti burung-burung kalau makan biji-biji padi, dan kemudian diambil dalamnya, berasnya, supaya perutnya isi. Maka orang-orang Farisi melihat semuanya itu langsung mengkritik Yesus. Mengapa murid-muridmu bekerja di hari Sabat yang tidak diperbolehkan di hari Sabat ini? Karena dalam hukum Taurat di hari Sabat orang tidak boleh bekerja, bekerja yang berat tentu saja. Misalnya seorang tabib praktek, kemudian orang mencangkul di ladang, panen, maka mengambil bulir gandum itu mereka menganggapnya itu memanen, padahal hanya sedikit untuk dimakan karena dia terancam kelaparan, Yesus dan murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab dari sejarah Perjanjian Lama Daud, di mana tokoh ini menjadi tokoh idola orang-orang Farisi, yang mengatakan, ingat Daud dan pengikutnya, dia melarikan diri dikejar-kejar musuh, dia bersembunyi di bait Allah. Ketika dia kelaparan, dia makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam, tetapi dia pun makan. Dia melanggar hukum Tuhan, dan itu pun diizinkan. Ingat, Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Manusia lebih penting daripada aturan-aturan itu sendiri. Nah,
Ini yang perlu kita renungkan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menangkap orang kelaparan, meminta-minta di pinggir jalan, kemudian kita tidak tahu backgroundnya, dia kelaparan karena apa, karena terus kita menasihati, kamu harus bekerja, kamu harus menunjukkan kemampuanmu, kamu harus berkeringat, jangan malas-malasan. Padahal dia memang kelaparan dan di situ tidak ada orang yang kemudian memberinya. Maka dia akhirnya minta-minta karena tidak ada pekerjaan yang dia dapat. Mungkin ini salah satu renungan, tapi kadang juga kita menemukan banyak orang yang malas, tidak mau bekerja, dan hanya minta-minta. Dulu saya bersama frater, ketika saya masih frater itu diajak untuk atau diberikan pelatihan untuk namanya pesiarahan, peregrinasi. Kami 10 hari diajak jalan-jalan, disuruh jalan, meminta-minta tanpa bekal, berdua-dua, dan di mana kita berada, di situ kita minta makan. Ketika sore kita minta penginapan, kalau mereka mengizinkan. Puji Tuhan, semuanya lancar. Walaupun kadang ada konflik, minta sudah lapar sekali, ternyata tidak ada yang ngasih. Pindah rumah, minta lagi, tidak ada yang ngasih. Minta lagi dikasih kerupuk 1 plastik, tetapi perut lapar tentu saja. Kerupuk itu hanya seperti kapas di dalam karung. Kemudian kita minta lagi, ada yang ngasih pisang 1 sisir, tapi sebagai orang Jawa, kalau belum makan nasi, seakan-akan belum makan, minta lagi, penolakan. Kelaparan itu membuat kami merasakan, merefleksikan, ternyata juga ada kebutuhan dasar asasi manusia, yaitu kebutuhan tadi, pangan, sandang, dan papan. Maka kemudian kami pun juga menginap. Kalau tidak ada rumah, kami juga akan kapiran atau celaka karena dunia luar, entah panas dingin dikeroyok nyamuk, atau nanti mungkin dikira pencuri atau penyelundup di suatu kampung. Kalau ingin tidur sembarangan, maka itu yang kemudian menjadi kebutuhan kami. Diajari bagaimana kadang-kadang kita mungkin melanggar etika untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu lapar. Mungkin kadang kita berbohong, kadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan makan dulu. Misalnya, kita mengaku bukan frater tentu, tetapi orang yang baru prihatin, mencari pekerjaan, pengangguran, yang kemudian kalau Tuhan mengizinkan dengan bermati raga ini, nanti mendapatkan pekerjaan. Itu yang selalu kami sampaikan dalam perjalanan. Dan ternyata semua berjalan dengan lancar. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita mencoba memikirkan, bukan menghakimi orang-orang dengan hukum-hukum yang ada. Karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum yang harus saklek mengikutinya, sehingga ketika bahaya kelaparan, bahaya tidak punya rumah, kehujanan, bahaya dari hal yang lain yang asasi sebagai manusia, kita tidak mendapatkan sesuatu karena kita tidak boleh melanggar aturan-aturan. Maka mari kita renungkan, semoga aturan-aturan membuat manusia bahagia, bukan justru mengucilkan, membuat manusia sengsara. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.